Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Dan kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang membuat kami boleh ada di hadapan-Mu pada saat ini. Yang membuat kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Kau begitu baik, Kau begitu memperhatikan kami. Dan Kau selalu mempunyai rancangan yang indah bagi kami. Sekalipun kami banyak kekurangan di hadapan-Mu ya Bapa, tetapi tidak mengurangi kasih-Mu yang begitu sempurna itu bagi kami. Kau terus menuntun kami, Kau terus membimbing kami, Kau terus mengarahkan kami supaya kami semakin sempurna ya Bapa. Dan berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami umat-umat-Mu. Nah saat ini kembali Engkau akan memberikan kebenaran firman-Mu lagi bagi kami, bukti kasih-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan jamalah setiap hati kami, supaya kami dengan lembut hati mau menerima dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga yang penuh keterbatasan nurapi, mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu. Kau sendiri yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, supaya jemaat-jemaat-Mu diberkati. Dan Roh Kudus-Mu yang memeteraikan setiap firman ini kepada setiap kami yang mendengarkannya. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang ada di gereja, baik yang di rumah masing-masing. Kau tolong kami Bapa. Bahkan juga untuk sinyal-sinyal Engkau tolong supaya tidak ada gangguan dalam pemberitaan firman Allah. Segala kekuatan-kekuatan iblis yang mencoba-coba mengganggu pendengaran kami akan firman Tuhan. Atau yang mengganggu sinyal ya Tuhan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Engkau Tuhan Yesus yang ada campur tangan untuk semua kami dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita dalam minggu ini dalam penyertaan Tuhan dan dalam berkat Allah. Dan saat ini juga diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, sebagaimana tema dalam bulan ini adalah untuk keluarga ya, tema untuk keluarga. Ya, di awal bulan Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang karakter ya dalam membangun keluarga, dan saat ini juga tetap dalam keluarga dengan tema orang tua teladan. Nah ini bukan berarti karena tema kita orang tua teladan artinya anak-anak juga tidak cocok untuk mendengarkan. Tetapi baik bagi orang tua, baik bagi anak-anak ini sangat diperlukan sekali. Mungkin anak-anak juga nanti akan besar bisa menjadi orang tua, atau yang masih muda sekarang, anak-anak muda yang belum berumah tangga juga dipersiapkan untuk boleh menjadi orang tua teladan tentunya ya. Dan orang-orang tua juga yang sudah berumah tangga pada saat ini mungkin masih banyak kegagalan-kegagalan kita dalam membangun rumah tangga atau menjadi orang tua teladan. Tetapi saat ini juga kita belajar untuk semakin diproses Tuhan, untuk semakin dibentuk Tuhan, untuk semakin diperlengkapi oleh Tuhan untuk boleh membangun rumah tangga dan keluarga kita. Kita ambil ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1. Ya kalau di PPT ini suruh kita membaca Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tetapi saya mau bawa kita ayat 1 sampai 4 aja dulu, nanti kita bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Semua sudah dapat ya, Amsal 3 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 4. Kita bersama-sama membaca, baik yang di rumah juga boleh membaca bersama-sama dengan suara yang keras tentunya ya. Supaya dengan pendengaran firman Tuhan, iman kita juga akan bertumbuh. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia
serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, luar biasa firman Tuhan ini. Memang Amsal agak jarang-jarang dikhotbahkan ya. Atau mungkin kita sendiri pun agak jarang-jarang mungkin ya membaca Amsal ya. Lebih enak membaca Mazmur daripada Amsal, karena Amsal ini banyak kata-kata didikan, banyak kata-kata pengajaran, banyak kata-kata hikmat sebenarnya yang disampaikan. Nah sebenarnya kita harus lebih banyak baca Amsal ini pengajaran yang sangat luar biasa. Tetapi karena membutuhkan konsentrasi dan perenungan yang lebih dalam mungkin ya untuk Amsal ini, sering diabaikan untuk membacanya. Tetapi mulai hari ini saya menyarankan kita semua, mengharapkan kita semua, baik anak-anak, baik orang tua atau siapapun kita, coba kita belajar untuk boleh membaca Amsal, merenungkan Amsal. Karena ada banyak kata-kata hikmat yang akan mendidik kita, mengajari kita untuk semakin baik. Karena di firman Tuhan ini, waktu saya baca ini luar biasa sekali. Berkatnya di dalam hikmat. Berkatnya ketika kita mau belajar tentang hikmat-hikmat ini, di ayat 4 dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Tentunya semua orang rindu untuk mendapat penghargaan gitu ya. Semua orang pasti mau. Semua, tidak satu pun yang tidak mau untuk dihargai. Bahkan dikatakan baik dalam pandangan Allah, manusia aja menghargai kita, sangat kita banggakan gitu, sangat bangga sekali. Apalagi Allah turut dikatakan di sini, Allah juga menghargai kita. Bukan hanya penghargaan tetapi mendapatkan kasih. Kalau sampai sudah orang mengasihi kita, udah banyak teman kita ya, sahabat kita yang mengasihi kita, yang memberikan perhatian sama kita, kita masih bangga. Orang di Facebook atau di Instagram aja kalau banyak pengikutnya itu bangga banget gitu. Saya itu udah sampai 10.000 pengikut saya. Orang banyak yang katakan yang ngechat postingan-postingannya aja dia sangat bangga sekali. Itu artinya kita sangat senang kalau kita dihargai atau dikasihi oleh banyak orang. Apalagi Tuhan mengasihi kita dan memberikan penghargaan bagi kita. Tentunya pasti bisa kita saksikan kepada dunia ini atau kita sendiri pun akan bangga ya. Nah ini menjadi pengharapan daripada setiap orang, setiap manusia siapapun. Khususnya bagi orang tua, saya percaya anak-anaknya pun dia inginkan anaknya juga akan terhormat atau dihargai ataupun diberikan penghargaan oleh banyak orang. Kalau anak kita dihargai, tentu kita sebagai orang tua juga bangga ya. Nah itulah sebabnya pada saat ini dikasih firman Tuhan bagi kita. Kuncinya adalah kalau di nat sekarang atau tema sekarang, orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Supaya berkat Allah atau ayat yang keempat tadi menjadi bagian dalam hidup kita. Salah satunya adalah orang tua menjadi teladan. Kalau di awal kemarin sampai Bapak Gembala menyuruh setiap bapak-bapak menumpangkan tangan di atas setiap anak-anaknya gitu. Bahkan bukan hanya setiap anak, kepada istrinya pun. Coba saya nggak tahu, apa hanya waktu minggu pertama Pak Gembala menyuruh itu ke suami-suami atau kepala keluarga itu dikerjakan hanya sekali itu gitu ya. Tapi jangan itu hanya sekadar contoh atau mempraktekkan. Nah itu untuk selanjutnya harus dikerjakan. Jadi apa yang disampaikan dari mimbar ini atau dari depan ini, apalagi lewat gembala yang disampaikan, coba kita belajar untuk mengerjakannya secara terus menerus. Supaya berkat itu bukannya sekali datang, tetapi berkat itu terus menerus ada pada kita. Coba dipraktekkan ketika Pak Gembala bilang, coba suami-suami atau kepala keluarga mendoakan, menompangkan tangan atas anak-anak dan istrinya. Dan dari situ nanti akan terlatih, ada wibawa, ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada seorang kepala keluarga atau terhadap suami. Nah di sini orang tua berarti bukannya suami, tetapi ada ayah dan ibu ya, ayah dan ibu. Nah kita bicara tentang teladan. Apa itu teladan? Kita mengerti dulu ya arti teladan ya. Teladan itu adalah pola
atau gambaran, panutan, role model, example atau sampel. Nah itu yang dikatakan arti teladan. Kalau hari Jumat yang lalu Ibu Jessi membawa kita tentang terang. Kamu adalah terang dunia. Sebenarnya sama itu. Terang itu atau menjadi teladan dari perbuatan kita tentunya ya. Jadi teladan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi teladan itu adalah dari perbuatan. Jadi gambaran orang, bagaimana kita menunjukkan sesuatu dengan baik terhadap orang yang akan mengikut kita. Orang tua di sini sebagai role model atau sebagai teladan itu tentunya untuk anak-anak generasi berikutnya ya. Generasi berikut kita, anak-anak kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang hebat di depan, orang-orang yang menjadi pengaruh di depan, orang-orang yang akan dihargai atau mendapat penghargaan dari Allah dan manusia ke depan. Itu dimulai daripada keteladanan orang tua. Dari kecil anak ini kita sudah akan mulai tuntun mereka. Dan kita buat sebagai tuntunan jalan, kita sebagai penuntun jalan mereka, kita sebagai sampel kepada mereka, kita sebagai pola bagi anak-anak ini. Ini yang dikatakan teladan. Jadi tentu orang tua tidak hanya sekedar mengatakan kamu tidak boleh ini, tidak boleh begitu, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi lebih daripada kepada keteladanan diri daripada seorang orang tua gitu ya. Kalau zaman saya waktu kecil ya, dulu saya ingat sekali tuh waktu Bapak Presiden Soeharto yang menjadi Presiden Indonesia itu ada teladan memilih orang-orang teladan dalam setiap pekerjaan gitu. Misalnya petani teladan, guru teladan, supir teladan, banyak lagi ya, atau seorang pengusaha teladan. Banyak hal yang dibuat waktu itu dan kita melihat benar-benar ya, kita melihat ada orang-orang yang memang punya syarat-syarat tertentu ya untuk menjadi seorang teladan ini. Kami dulu punya teman seorang supir padahal dia sebenarnya dia nggak, maafin ya, maksudnya dia tidak punya sekolah yang tinggi gitu. Akhirnya dia menjadi seorang supir. Waktu itu kalau di sini mungkin PPD ya, kalau di sana Damri gitu, yang perusahaan pemerintah punya ya. Nah dia nggak punya sekolah, tetapi karena dia punya keteladanan di dalam praktek dia dalam bekerja, katakan dia taat dalam berlalu lintas, taat waktunya, kemudian rapi dalam berpakaian, ramah mungkin seperti itu ya. Ya dilihat ada kriteria tertentu kepada orang ini, akhirnya dia dipilih menjadi seorang supir teladan gitu. Itu teman kami mengenal betul gitu. Itu zamannya Soeharto ya. Jadi ada perilaku yang dilihat secara langsung, itu keteladanan ini. Sehingga orang akan melihat inilah pola. Kalau dipilih salah satu teladan, contohnya tadi supir teladan ini, artinya gini, ini teladan, ini kalian harus tiru. Perbuatannya tiru, ini tidak ugal-ugalan di jalan bawa bis misalnya. Ini tidak berkata kasar, padahal itu biasanya kalau supir ya di terminal itu biasanya kata-kata kasar, kata-kata kotor misalnya seperti itu ya. Tetapi orang ini tidak, karena dia seorang anak Tuhan. Orang ini menunjukkan sekalipun di tengah-tengah orang yang katakan kasar, dia tidak berlaku kasar. Sekalipun di tengah-tengah orang yang ugal-ugalan, dia tidak ugal-ugalan. Sekalipun di tengah-tengah orang yang tidak disiplin, dia tetap disiplin. Nah ini yang akhirnya dinobatkan menjadi supir teladan gitu. Sehingga yang dimaksud dia diambil itu satu contoh atau satu sampel atau satu role model atau gambaran sebenarnya kepada semua lingkungan ini. Inilah saya memilih ini menjadi teladan. Tiru kalian ini, seperti inilah supir yang sebenarnya misalnya seperti itu. Atau ada guru misalnya, inilah guru yang sebenarnya. Dia tepat waktu, dia disiplin, berpakaian rapi, dia mengajar anak-anak dengan baik, dia memperhatikan anak-anaknya, dia bersih, dia rapi. Salah satu contoh seperti itu. Jadi itu pengertian daripada teladan buat kita. Lebih daripada perilaku, bukan hanya sekedar kita ungkapkan dengan kata-kata kita. Nah sebagai orang tua kita harus menyadari ya, saya melihat seperti ini, anak-anak ini kalau dari kecil kita bisa arahkan mereka, bukan artinya ini
nggak cocok juga buat orang tua yang anaknya udah dewasa ya. Tetapi bersyukurlah orang tua yang masih kecil anaknya saat ini belajar tentang orang tua teladan ini. Karena anak kecil biasanya dia menganggap orang tuanya itu sebagai Tuhan gitu ya. Sebagai Tuhan, makanya sering kita lihat anak-anak bilang seperti ini, oh bapakku paling ganteng sedunia, mamaku paling cantik sedunia, mamaku paling baik, bapakku paling baik. Jadi dia masih menganggap orang tuanya inilah sebagai Tuhannya gitu. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya ini dia tangkap 100%, dia akan ikuti 100%. Sehingga kita sebagai orang tua harus hati-hati sekali untuk berperilaku di rumah karena anak-anak kita itu menangkap begitu semua apa yang kita lakukan itu akan ditangkap anak-anak. Sehingga ada peribahasa seperti ini. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pernah ya kita mendengar seperti itu ya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya apa? Kebiasaan orang tua akan menurun kepada anak-anaknya. Dari kecil anak ini dibiasakan melihat orang tuanya. Jadi anak-anak juga seperti ini. Supaya orang tua juga memahami. Anak-anak itu lebih cenderung bisa memahami apa yang dilihat daripada sekedar apa yang didengar. Makanya kalau anak-anak kecil atau anak sekolah minggu lebih enak dia menonton film ya. Film kalau guru sekolah minggu misalnya menyampaikan materi pengajaran dibuat ada sambil filmnya, itu anak-anak bisa langsung melotot ngelihatnya. Bisa konsentrasi ngelihat daripada gurunya hanya menyampaikan oh si Nuh itu begini, si Abraham begini, si Sakeus begini hanya secara teori. Tetapi ketika mulai ada filmnya atau kalau sekarang udah mulai ada videonya gitu ya. Kalau zaman dulu itu nggak ada video seperti itu, guru sekolah minggu ini sendiri mempraktekkannya gitu. Misalnya tentang menangis, dia buat menangis sedih gitu. Kalau rambut panjang dia kasih tahu rambut panjang itu begini gitu. Yang bersukacita gurunya bersukacita, dia murid-muridnya pasti ngelotok ngelihatnya. Jadi lebih kepada anak-anak itu lebih kepada meniru apa yang dilihat daripada sekedar yang didengar. Nah inilah keteladan yang dimaksud tadi, lebih kepada perilaku daripada orang tua. Nah kita kembali kita lihat di layar ya. Di Titus 2 ayat 7 sampai 8, coba kita buka. Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah ini firman Tuhan ini sampaikan, judulnya aja tadi kewajiban kepada orang tua ya di atas ya. Kewajiban orang tua dan pemuda dan hamba. Nah disampaikan sini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Ada kata jadikanlah dirimu sendiri. Jadi yang menjadikan siapa? Diri kita sendiri. Jadi harus kita orang tua yang menjadikan dirinya sendiri untuk menjadi teladan. Jangan pernah orang tua memberikan anak-anak untuk meneladani orang lain. Katakan, oh lihat itu guru sekolah minggu, oh lihat itu gembala, oh lihat itu tetangga, oh lihat itu gurumu. Sehingga seolah-olah kita percayakan anak kita ini untuk meneladani orang lain. Tetapi yang paling bagus adalah orang tua yang menjadi teladan, dan dikatakan di sini, jadikanlah dirimu sendiri. Jadikan dirimu sendiri. Berarti ada usaha dari orang tua. Orang tua tidak hanya sekedar, oh ya kami udah berumah tangga, ini saya harus mengurus anak-anak saya, cari duit, kasih makannya, masak segala macam, gak hanya seperti itu. Tetapi jadikan dirimu sendiri. Jangan, tadi saya bilang jangan sempat orang lain yang menjadi teladan anak kita. Tetapi banggalah sebagai orang tua yang bisa menjadi teladan. Dan kita sendiri yang membuatnya, kita sendiri yang membuat, ada usaha, ada perjuangan di dalam membuat diri sebagai suatu teladan. Dikatakan dalam berbuat baik. Berarti terus kita berjuang untuk berbuat baik supaya anak-anak kita itu bisa berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dalam kejujuran, dalam kesungguh-sungguhan,
bahkan dalam pengajaran yang sehat dan tidak bercela. Sampai pengajaran kita pun karena anak harus terus menerus. Makanya di Amsal tadi dikatakan ya, untuk kita mendengar ajaran. Kalau di Amsal dikatakan ajaran ibumu, didikan ayahmu. Hai anak-anak, dengarlah ajaran ibumu. Berarti ibu-ibu harus terus menerus mengajar anak-anak. Dan dikatakan pengajarannya itu harus pengajaran yang sehat dan yang tidak bercela. Setiap apa yang kita bawa berita ke rumah, setiap apa yang kita sampaikan ke anak-anak di rumah, coba kata-kata kita adalah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang mencela. Kata-kata kita ke anak, setiap datang anak katakanlah ada salah langsung dicela. Setiap salah dicela, sehingga tidak pernah ada yang benar. Anak berbuat salah dimarahin. Tetapi ketika anak berbuat baik, tidak pernah dipuji. Ketika anak sudah berjuang sekalipun tidak sempurna, kita tidak menghargai. Mungkin kita kurang menghargainya. Selalu harus sempurna, harus begini, masih salah, masih salah. Saya ingat dulu waktu kecil ya. Saya kurang tahu pemahaman orang tua saya bagaimana. Kalau saya sudah bawa hadiah ini, bawa hadiah satu, saya udah bangga banget. Bawa hadiah ini satu ke orang tua saya. Terus orang tua saya bilang gini, kok cuma satu hadiahmu? Kenapa nggak bisa 3? Kenapa nggak bisa 4? Lihat si Anu, hadiahnya 2, hadiahnya 3. Membanding-bandingkan gitu ya. Kemudian saya dapat nilai 8. Dulu udah nilai 8 itu udah hebat. Nggak seperti jam sekarang ini nilai 10 banyak orangnya. Saya bawa nilai 8, saya udah bangga banget nilai matematika saya 8. Saya udah senang melapor, ini Pak saya nilai 8. Kok cuma 8? Kenapa nggak bisa 9? Kenapa nggak bisa 10? Akhirnya mulai kecil hati, mulai kecut hati gitu ya. Jadi coba kata-kata kita dari perkataan-perkataan, dari pengajaran, itu pengajaran-pengajaran dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Berita-berita sampai di rumah, jangan selalu berita-berita yang buruk dari sana. Lihat itu, keluarga si Anu itu nakal sekali, lihat keluarga itu mencuri, lihat keluarga itu enggak. Katakan aja kata-kata yang baik. Ada tadi saya lihat anak sana baik banget. Ada tadi saya lihat di sana anak yang menghargai orang tuanya. Ada saya lihat tadi anak di sana berprestasi. Coba kata-kata yang baik yang kita sampaikan kepada anak-anak. Tuhan memberikan mandat kepada orang tua untuk menghasilkan keturunan ilahi, yaitu keturunan yang mengenal Dia. Coba, ini suatu mandat, ini kita orang tua harus menyadari dulu, harus sadar dulu kita kalau ternyata Allah memberi mandat kepada orang tua untuk menghasilkan keturunan ilahi. Banyak orang kalau di situ menikah langsung yang didoakan supaya kami punya anak, ya benar ya. Pasti doa-doa orang tua di situ menikah anaknya langsung berkat-berkat pesana, semoga Tuhan memberikan keturunan buat kalian. Atau kalau 1 tahun 2 tahun belum punya keturunan, apa berdoa sampai minta doa ke pendeta mungkin, minta doa ke tulang, minta doa ke saudara, minta doa ke siapapun. Tolong doakan ya anak saya udah menikah 1 tahun 2 tahun belum punya anak. Karena begitu pemikiran kita ini rindu untuk punya anak. Tetapi apakah kita sadar ketika Tuhan memberikan anak itu bagi kita adalah suatu mandat yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menghasilkan keturunan ilahi. Kadang-kadang kita hanya bangga-bangganya saja punya anak gitu. Apalagi orang Batak ya maunya anaknya banyak. Itulah hagabeon kalau orang Batak kalau nggak salah ya. Kalau anaknya banyak sampai umpasa-umpasa yang disampaikan ke orang Batak itu maunya kamu punya anak seperti bintang di langit, banyaknya pasir di tepi laut, itu sangat kalau dipikir-pikir sampai sekarang ya tuh harus banyak anaknya, itu dianggap satu berkat yang luar biasa. Tetapi kesadaran kita untuk diberikan sebagai mandat daripada Tuhan menghasilkan keturunan ilahi ini yang penting kita sadari. Apakah seorang laki-laki atau seorang wanita yang siap untuk menikah, apakah dia sebenarnya sudah siap untuk diberikan Tuhan mandat untuk menurunkan keturunan ilahi itu sekarang? Ke anak saya sudah saya sampaikan, anak-anak muda pasti untuk mau menjadi menikah ya, jangan hanya sekedar untuk berdoa, laki-laki berdoa supaya dapat wanita yang cantik, yang bekerja bagus, yang gajinya besar. Atau wanita pun seperti itu berdoa untuk laki-laki yang ganteng, yang kaya, yang gajinya besar, yang kerjanya bagus. Gak seperti itu saja.
Tetapi yang paling utama, sudah bersediakah kau menerima mandat dari Tuhan untuk menghasilkan keturunan ilahi? Seorang laki-laki harus mempersiapkan diri. Seorang wanita harus mempersiapkan diri. Mereka yang sama-sama mempersiapkan diri ini untuk menerima mandat Allah, inilah yang menikah dan akhirnya menjadi keluarga teladan. Seperti seorang yang sedang pergi melamar pekerjaan ke salah satu perusahaan. Sebenarnya harus seperti itu. Saya sering sampaikan kepada wanita-wanita, sebenarnya wanita-wanita kalaupun siap untuk dilamar seorang laki-laki harus sama seperti dia sebenarnya melamar suatu pekerjaan. Saya mau bekerja di tempat ini, saya punya kriteria ini, saya punya kemampuan ini. Kalau dia seorang sarjana akuntansi, saya bisa mengurus keuangan perusahaan ini, saya tahu ini, saya bisa ini, saya punya pengalaman ini. Seorang wanita pun yang mau menjadi seorang istri seperti itu. Saya sudah siap menjadi seorang istri. Saya sudah pintar bisa mengelola keuangan, merawat anak, menghormati suami. Semua kriteria-kriteria untuk menjadi seorang istri yang baik itu harus disiapkan. Laki-laki pun seperti itu. Saya sudah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Bisa mengasihi istri, bisa mengasihi anak. Dan saya siap, yang paling utama di sini, siap untuk menerima mandat Allah, menurunkan anak-anak ilahi. Jadi berdosa kita kalau kita berdoa punya anak tetapi anak kita tidak kita bawa memiliki karakter Kristus. Lewat keteladanan hidup kita tentunya, lewat firman Tuhan ini. Nah di sini kemudian katakan anak bukanlah pendengar yang baik, tetapi pelihat yang baik. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Karena itu cara terbaik untuk mengajarkan mereka untuk melakukan perintah Tuhan dan menjadi teladan. Dengan menjadi teladan. Anak tidak perlu kita banyak teori sama anak. Oh kamu begini sampai anak nunduk. Kamu tidak boleh malas, kamu harus mandi, kamu harus baca Alkitab, kamu harus berdoa, kamu harus mengasihi temanmu, kamu harus mengalah, kamu harus baik sama orang tua. Itu anak masuk telinga kanan mungkin keluar telinga kiri gitu. Tetapi dikatakan di sini mereka pelihat yang baik. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dia akan tiru, dia akan lihat. Maka tadi saya katakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Makanya saya katakan, coba lihat anakmu sekarang, itulah gambaran diri kita. Tidak jauh, tidak jauh. Kalau kita anak kita mau kita banggakan, anak kita berhasil, anak kita baik, lakukan dulu teladan yang benar buat anak. Gak usah kita marahin anak kita kalau anak kita pemarah. Jangan kita marahin anak kita kalau pemalas. Jangan kita marahin anak kita kalau tidak mau belajar. Jangan kita marahin anak kita kalau tidak mau berdoa. Sebelum kita sendiri bisa menjadi teladan buat mereka. Nanti jangan-jangan anak-anak balik lagi kepada kita. Emang mama udah mengerjakannya. Emang bapak udah mengerjakannya. Jangan merokok kata sama anaknya, tapi bapaknya merokok. Kamu pergi ke gereja, tapi bapaknya enggak pergi ke gereja. Kamu yang rapi dong duduk, tapi bapaknya enggak rapi duduk gitu. Itu anak-anak tidak mengerti, tidak memahami. Dia tidak pendengar yang baik, tetapi dia pelihat yang baik. Lebih bagus kita sedikit berbicara, tetapi teladanilah lewat perbuatan kita. Lakukan sesuatu buat mereka. Nah, apa saja yang orang tua teladankan kepada anak? Yang pertama sekali teladan dalam mengasihi. Tadi di Amsal 3:1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Mengasihi Tuhan tentu tidak hanya diajarkan orang tua melalui perkataan, tetapi juga dengan tindakan keteladanan. Tadi saya katakan tidak dengan perkataan. Mengasihi Tuhan artinya menomorsatukan Tuhan. Nah ketika kita yang tadi saya katakan apa saja yang orang tua teladan kepada anak supaya anak kita ini menjadi anak-anak ilahi. Tujuannya tadi ya supaya menjadi anak-anak ilahi. Karena keturunan ini sebenarnya Tuhan yang menciptakan, menitipkan di dalam rahim seorang ibu. Lewat sel sperma dari seorang laki-laki. Jadi kerjasama laki-laki dengan wanita dan Allah berkarya di dalamnya. Mempercayakan itu ke dalam kandungan atau rahim seorang istri atau seorang wanita. Supaya apa? Kita ajarkan mereka
Tadi ciri kalau dikatakan menjadi anak-anak ilahi yaitu mengasihi. Inilah anak-anak ilahi. Anak-anak ini nanti supaya menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentunya itu yang pertama sekali. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Baru yang kedua, kasihilah sesama manusia. Tetapi yang paling utama di atas semuanya perintah Allah adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan kita. Itu kalau kita sampaikan ke anak-anak, mereka tidak mengerti apa sih segenap hati, apa sih segenap pikiran, apa sih segenap kekuatan, bagaimana sih mengasihi. Dia hanya tahu kasih, tapi nggak tahu apa itu kasih, bagaimana kasih. Apa kasih ini bentuk makanan ringan, atau makanan yang enak, bisa saja seperti itu ya, tidak memahami. Kemarin suami saya kena ponakan kami Megumi datang ke rumah ya. Kamu harus duduk sopan santun katanya. Apa itu sopan santun? Gak mengerti dia arti sopan santun. Duduk kamu ya yang sopan, kamu harus sopan santun ya nak katanya. Apa itu sopan santun? Ya memang gak kita orang tua yang mengerti sopan santun gitu. Akhirnya dikasih tahu lah begini seperti ini dicontohkan lah, ini duduknya rapi seperti ini. Oh iya gitu. Nah jadi kita pun seperti itu. Mengasihi Tuhan Allah itu artinya menomorsatukan Tuhan. Bagaimana kita di rumah orang tua, ayah dan ibu menomorsatukan Tuhan. Pokoknya sedikit Tuhan. Paling utama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab. Seperti ini beribadah. Rapi beribadah, mengasihi Tuhan, memberikan segenap pikiran dan hatinya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan gak kita lihat, Tuhan katakan kalau kau mengasihi aku, kasihilah sesama manusia, kasihilah orang yang lemah ini. Kita gak melihat Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan gitu ya. Terlebih dahulu coba dipraktekkan dulu dalam rumah tangga bentuk kasih. Ayah sama ibunya saling mengasihi, itu dulu yang pertama. Supaya anak mengerti tentang kasih gitu. Kalau ayahnya kasar berbicara di rumah kepada ibunya, anak-anak tidak akan pernah mengerti tentang kasih. Kalau ayahnya tidak pernah senyum atau tidak pernah memeluk istrinya di samping anaknya, anaknya tidak akan bisa menggambarkan kasih. Makanya kalau orang baru-baru bertobat, kita katakan seperti ini. Yesus begitu mengasihimu sama seperti Bapa mengasihi anaknya. Anak yang tidak pernah melihat kasih seorang ayah, dia akan bingung. Bagaimana Bapak saya kasar? Apakah Yesus seperti itu kasarnya? Bapak saya tidak pernah mengasihi saya. Bapak saya tidak pernah mengasihi ibu saya. Jadi gak ada gambaran kasih dalam rumah tangga. Sehingga anak tidak bisa membayangkan tentang kasih Bapa. Atau kalau kita katakan Yesus itu mengasihi kita seperti kasih seorang Bapa. Nah di rumah coba ditunjukkan seorang ayah, kasih itu ditunjukkan dari apa? Pengorbanan tentunya ya. Bagaimana seorang ayah berjuang untuk terus membiayai atau mencari nafkah terhadap anaknya, itu mungkin salah satunya ya. Kalau ayahnya dilihat malas-malasan, cari duit pun kagak, tapi marahnya nomor satu di rumah, bagaimana anak bisa meneladani kasih, bagaimana anak melihat ada kasih. Dan bagaimana gambaran kasih itu? Istrinya salah sedikit marah, kurang garam marah, sayur kurang enak marah, ikan kurang enak marah, rumah kurang bersih marah, anak gak belajar marah, semua marah. Tapi kalau tadi depan saya bilang kalau anaknya baik atau ada perubahan belum tentu dipuji gitu kan. Coba di rumah secara teladan dulu ya, kita tunjukin dari suami istri dulu. Suami istri saling mengasihi, bisa tukar pikiran dengan baik, bisa menerima pendapat orang lain. Istri bisa menerima pendapat suami, suami bisa menerima pendapat istri dengan lembut hati tentunya ya. Itu menunjukkan kasih kita, pengorbanan kita. Kalau ada yang sakit di rumah, diperhatikan, dirawat. Itu dari rumah dulu, kemudian akan beranjak keluar rumah kita ke lingkungan. Anak akan melihat bagaimana sikap orang tuanya terhadap lingkungan.
Bagaimana kepedulian orang tua terhadap lingkungan? Bagaimana kepedulian orang tuanya terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit? Kalau ada lingkungan tetangga yang sakit, oh ayo kita lihat dulu, jenguk dulu si Anu sakit. Atau ada keluarga yang sakit, langsung kalau sekarang karena nggak bisa bertemu ya mungkin lewat telepon. Anak melihat orang tua saya langsung hubungin, ada keluarga yang sakit, bagaimana keadaan kalian? Apa yang perlu dibutuhkan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong. Bukan harus karena banyak duit kita, tapi bentuk perhatian kita pun bisa menunjukkan kasih kita. Memberikan waktu, memberikan doa, ayo kita doa bersama. Saya akan doakan kamu. Tapi kalau dilihat di rumah tangga nggak pernah orang tuanya dianggap orang tua itu hal yang biasa, nggak apa-apa, anak ini belum mengerti. Adapun yang sakit, jemaat, ada yang sakit lingkungan, ada yang sakit keluarga, jarang untuk diperhatikan. Nah, bagaimana anak kita bisa mengerti tentang kasih itu sendiri? Orang tua yang kalau di gereja kita waktu masa sebelum pandemik disuruh kayak WBI membuat makanan-makanan untuk dibagi ke anak-anak orang-orang terlantar gitu ya, atau pemungut yang orang-orang jalanan, kira-kira seperti itu. Nah itu bentuk seperti itu pun kalau kita buat, anak-anak akan bisa melihat, oh ya begitu perlunya seperti ini, inilah bentuk kasih itu. Kalau ada orang yang mungkin jahat sama kita, kalau di rumah langsung diceritain kejahatan orang lain, itu akan masuk ke dalam diri anak juga tentang kekerasan. Tetapi kalau orang tua bilang kita harus ampuni dia, kita harus justru berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kita. Inilah pengajaran-pengajaran kasih terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tanpa kita sadari nggak langsung anak itu waktu kecil langsung berbuat seperti apa yang kita buat, tetapi anak-anak dari kecil udah kelihatan nanti mau berbagi, ada permennya atau ada kuenya atau ada miliknya atau mainannya, dia akan mulai bisa berbagi dengan teman-temannya. Tetapi kalau orang tua tidak biasa seperti itu berbagi, oh pelitanya aku, anak pun akan seperti itu. Ini punyaku. Gak bisa, ada mainannya nanti dia ambil temannya marah, gak boleh. Ada kuenya doang, gak boleh, ini punya aku, gak boleh sama kamu. Nah itu dari kecil sebenarnya udah kelihatan sifat anak. Yang hanya untuk dirinya tanpa mempedulikan orang lain. Gak bisa mengasihi orang lain. Nah orang tua belajar sekarang, sekalipun gak ada yang terlambat ya. Sekalipun mungkin sudah ada kecerobohan atau kelalaian kita tidak melakukan ini. Nah yang kedua, keteladanan dalam ketaatan. Amsal 3:11 katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Teladan dalam ketaatan. Ketaatan ini kelihatan kalau ada peraturan. Itu tentunya ya. Biasanya harus taat kepada peraturan. Kalau nggak ada peraturan, ya kita tidak tahu ketaatan. Tetapi kata taat ini ketika orang mulai ada peraturan. Dan sering peraturan itu kalau dibilang taat, itu peraturan yang mungkin berbeda dengan peraturan kita atau kebiasaan-kebiasaan kita. Ada peraturan yang baru, misalnya saat ini lagi pandemik, datang peraturan dari pemerintah harus pakai masker. Setiap kamu keluar pakai masker, kemudian jaga jarak, selalu cuci tangan. Jangan ngumpul dengan kerumunan, jangan dulu keluar-keluar kalau tidak penting. Itu mulai ada peraturan yang dulunya kita maunya gabung, maunya kita berpelukan, cipika-cipiki, maunya kita bebas ke pesta, justru kalau ada pesta maunya datang, maunya reuni. Karena apa? Kalau di sana ada ketawa-ketawa, di sana adalah sukacita. Mungkin itu dulu kita. Tetapi dengan new normal ini, dengan adanya pandemi kini mulai ada peraturan yang baru yang mungkin membuat kita di awal-awal sulit. Tetapi kelihatan ketaatan kita di sana. Sejauh mana kita mau mengikuti peraturan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Peraturan ada banyak di dalam Alkitab, firman Tuhan. Melalui gerejanya akan disampaikan lewat gembala tentunya. Ada peraturan di perusahaan, ada peraturan di lingkungan, ada peraturan-peraturan dari pemerintah. Ada banyak peraturan-peraturan yang harus kita taati. Anak-anak mulai melihat, misalnya orang tuanya bawa dia naik motor, orang tuanya ini enggak peraturan lalu lintas misalnya, hal-hal kecil. Misalnya, dekat kok di situ, kita lawan arus misalnya ya. Ini satu jalur, tapi karena naik motor hanya cuman
100 meter daripada mutar kita ke sana, mending ini kita terobos. Teroboslah mulai lawan arus ya. Itu anak bisa kan, oh ini rupanya bisa seperti ini. Anak kan belajar itu, enggak apa-apa enggak pakai helm. Naik motor orang ke situ kok. Gitu ya. Wah anak oh bisa rupanya seperti ini. Harus pakai SIM untuk bisa naik motor. Gak apa-apa, orang tuanya ngajarin anaknya, gak usah, gak apa-apa, gak pakai SIM juga. Udah daripada nanti ngerepotin yang lain, nanti bapak supaya bisa ngapa kamu menyuruh kamu ngambil apa-apa. Disuruh anaknya, belum waktunya naik motor, udah naik motor. Nah itu ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Mungkin buat kita ini agak sulit, tetapi bagaimana supaya anak kita ini menjadi anak-anak ilahi, kita harus berani mempertaruhkannya, mempertaruhkan keinginan kita atau peraturan kita sendiri untuk peraturan yang baik dan yang benar supaya apa? Anak kita ini pun nanti menjadi anak yang benar. Mungkin kita sekarang ini memiliki orang tua yang belum tentu taat ya peraturan ya. Jadi lahirlah kita yang orang yang tidak terlalu disiplin. Tetapi dengan tahu kita firman Tuhan, kita harus belajar, kita harus berani putar haluan untuk menjadi kesadaran tadi ada mandat ilahi, ada mandat Yesus kepadaku untuk menurunkan anak-anak ilahi. Harus ada kesadaran itu. Yang tadinya kita sudah tersesat, jangan di tersesat ini kita terus bertahan. Udah tersesat, udah tersesat, udah susah untuk balik lagi. Di sini saja saya. Jangan. Coba berbalik arah lagi, putar haluan lagi. Kembali kepada jalur yang benar yaitu firman Tuhan. Oh ini rupanya peraturan. Sekalipun kita memang berjuang untuk taat. Nah itu jadi orang tua harus meneladankan ke anaknya ketaatan. Dalam ketaatan harus ada kerendahan hati ya. Kerendahan hati yang tadinya keinginan kita, kalau keinginan manusianya kita mungkin keinginan daging banyak ya. Sampai kepada keangkuhan hidup itu ada. Dalam diri manusia. Karena memang udah diturunkan dari atas. Manusia itu cenderungnya sombong karena udah dari atas sudah diturunkan itu gitu. Tetapi kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus harus meneladani Yesus yang adalah Yesus rendah hati dan taat kepada Bapanya di surga. Kita tahu Yesus ya, betapa dia berjuang. Kalau Yesus datang ke dunia ini itu karena ketaatannya kepada Bapa. Dia tahu sebenarnya datang ke dunia ini penuh pengorbanan. Dia harus mati, dia harus disalibkan, dia harus dibunuh, dia harus ditolak. Semua penderitaan dia tahu. Dan itulah yang harus dikerjakannya. Tetapi karena dia taat kepada Bapaknya, dia kerjakan itu. Sampai dia bergumul sebenarnya di taman Getsemane waktu dia mau dibunuh. Tetapi dia katakan, biarlah kehendakmu jadi. Kalau bisa cawan ini lalu daripada aku, tetapi biarlah kehendakmu jadi. Nah ini bentuk ketaatan daripada Yesus sendiri. Kita pun orang tua bagaimana kita menunjukkan ketaatan. Katakan di gereja kita taat beribadah. Apa yang disampaikan dari mimbar ini kita taat. Kalau Pak Gembala katakan baiklah suami-suami atau bapak-bapak menumpangkan tangan atas anak-anaknya dan istrinya. Coba lakukan itu dalam ketaatan. Aduh kayaknya berat banget. Kayak ada 10 kilo Pak Gembala di tanganku ini waktu saya mau menumpangkan tangan atas anak saya. Karena gak terbiasa. Kayaknya ada beban 10 kilo mau ngangkat tangan mau menumpangkan tangan atas tangan istrinya. Biasa itu karena belum biasa. Gak apa-apa. Kerjakan aja, latihlah. Seperti kita di awal-awal yang gak biasa. Saya dulu seperti itu gak biasa tepuk tangan. Tiba-tiba masuk ke gereja yang tepuk tangan ini rasanya besar ini. Tangan ini berat mau ditepukkan tangannya. Tetapi gak apa-apa, angkat tangan kayaknya berat tangan. Karena gak terbiasa mengangkat tangan memuji Tuhan gitu. Coba angkat tangan kita memuji Tuhan. Mulai belajar seperti itu. Anak-anak pun seperti itu. Mungkin pernah lihat ya dikirim Pak Gembala ada video anak-anak yang sudah bisa menyembah Tuhan. Itu karena apa? Dilihat bapak mamanya seperti itu gitu. Dilihat ya anaknya pun ya meniru apa persis ini buat bapaknya itu. Kalau orang tuanya beribadahnya duduk-duduk sambil jalan-jalan ya anaknya nanti akan seperti itu. Coba disuruh anaknya apa? Duduk tenang, gak mau itu tuh duduk tenang anaknya. Gak mau, pasti lari ke sana, lari ke sini.
Disuruh menyembah Tuhan enggak mau. Pasti lihat anak-anaknya pasti seperti itu. Coba lihat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tipenya seperti itu, berarti kita benar-benar itulah teladan yang kita berikan. Jangan salahkan anak-anak itu. Tetapi mulai sekarang, oh aku yang harus berubah. Lihat anak, oh ini gambaran saya. Oh Tuhan ampuni saya. Aku mau berubah Tuhan. Belum terlambat. Aku akan berubah karena anak ini Engkau titipkan kepada saya untuk menjadi anak-anak ilahi. Nah ketaatan Yesus juga ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun ya. Dia dalam keadaan lapar. Ini ada roti. Kau kan anak Allah. Buat aja, katakan roti ini batu ini menjadi roti. Ada batu ketika Yesus lapar. Katakan ini. Yesus tidak mau. Dia katakan manusia bukan hanya makan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman Tuhan. Ada tawaran-tawaran di depan kita itu menunjukkan ketaatan kita. Kita lihat anak-anak kita ketika ketaatan itu ketika dia lakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika dia lakukan dengan bertekun, ketika dia lakukan dengan kesempurnaan. Dalam kesempurnaan tidak dilakukan dengan setengah-setengah. Itu ketaatan. Kalau anak-anak kita suruh misalnya cuci dulu piring ini, bentar mak. Cuci dulu piring ini nak, aku aja mak, aku melulu. Dikerjakan sekali, tapi ketika 2 kali kerjakan, kenapa mesti aku sih? Anak-anak mulai melawan ya, mulai melawan itu tidak ada ketaatan gitu. Nah kita sebagai orang tua harus menunjukkan, kalaupun kita kepada atasan-atasan kita, kepada otoritas yang ada, kita dilihat taat. Saya percaya anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Nah yang ketiga kita melihat di sini lagi keteladanan dalam mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 29. Sebagai orang tua tentunya kita selalu berusaha untuk meneladankan kegigihan, keuletan, sikap pantang menyerah dan sebagainya. Sambil tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai orang tua juga kita harus menunjukkan keteladanan kita untuk mengandalkan Tuhan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita gigih, memang sebagai orang tua mungkin kita ulet, kita gigih gitu ya. Tetapi lebih coba kasih contoh kepada anak kalau kita itu harus lebih mengandalkan Tuhan. Katakan di pagi hari, di situ bangun duluan berdoa dulu baru mengerjakan segala sesuatu. Itu bentuk keteladanan untuk mengandalkan Tuhan. Ketika anak minta sesuatu, orang tua bisa katakan, ayo kita berdoa dulu ya. Kalau Tuhan mengendakin ini, pasti Tuhan kasih. Dari kecil ajarkan ke anak, kita berdoa dulu, kita tanya Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti berikan jalan keluar buat kita. Jangan karena ya zaman sekarang memang dibutuhkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Kita lebih kepada membawa anak untuk lebih pintar. Ajar sana, les sini, kerjakan ini semua. Itu tidak salah. Sampai kadang-kadang ibadah pun diabaikan karena apa? Oh anak saya belajar. Kita mau ibadah, anak saya belajar, anak saya lagi les ini. Saya sedang mengantar anak saya les, saya sedang mengantar anak saya. Bimbingan saya sedang mengantar anak saya. Akhirnya apa? Ibadah diterlantarkan. Tetapi bagaimana kita menunjukkan keteladanan kita mengandalkan Tuhan? Tidak pernah meninggalkan ibadah, termasuk ya salah satu di dalamnya. Andalkan Tuhan dalam semuanya. Sekalipun mungkin anak kita pintar, bisa ya. Anaknya pintar, anaknya cerdas. Tapi belum tentu itu memiliki masa depan yang luar biasa. Tetapi kalau kita ajarkan dari awal anak kita ini mengandalkan Tuhan. Merekalah yang akan diberkati oleh Tuhan. Karena jelas tadi katakan Yeremia 7. Coba kita buka dulu Yeremia 17 ya. Supaya lebih kita
bersuara membacanya. Yeremia 17 ayat 7, mungkin ini sudah sering kita dengar ini. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah ini di depan juga ini hasil daripada apabila kita dalam keteladanan kepada anak-anak ya. Ada berkat Tuhan di dalamnya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tentu kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akar ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin saat pandemi ini seolah-olah tahun kering buat kita, atau situasi kering, atau ya tahun kering kalau di sini dikatakan situasi kering, ekonomi begitu sulit gitu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan dikatakan kamu itu tidak akan pernah mengalami tahun kering atau tidak khawatir tentang itu. Tidak khawatir, tahun kering boleh ada tapi tidak khawatir. Karena apa? Kita percaya pemeliharaan Tuhan, karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akar-akarnya merambat, kemudian tidak mengalami datangnya panas terik, dan tetap menghasilkan buah. Inilah hasil daripada ketika kita membawa anak-anak kita untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada tawaran di depan antara ibadah dengan ada uang di depan kita. Kita lebih memilih mana? Bulan yang lalu anak kami Yosua ini ada tawaran hari Minggu dari alumninya ya, udah pernah juga dia kerjakan itu alumninya. Untuk main, untuk memoto, fotografer dia ya, untuk memoto orang-orang sana, alumni sedang main golf. Nah itu dapat duit tentunya ya, dapat tuh duit lumayan. Saya sebut saja mungkin nilainya gitu. Dalam satu event itu dia dapat dari panitia aja 3 juta sampai 3,5 juta. Kemudian ada lagi orang-orang yang di dalam nanti ngechat, Jos kamu datang nanti ya, nanti aku banyak fotoin ya, itu dapat lagi tip gitu ya, dapat lagi. Jadi lebih dari situ tentunya dapat. Kemudian dikasih penginapan, dikasih fasilitas, dikasih segala macam, banyak yang harus dikasih. Ternyata dalam hari itu dia harus pelayanan. Kebetulan pelayan musik kita pada berhalangan, jadi ya ini ya waktu itu ya pemain drum, jadi dia harus mengambil alih main drum itu waktu Pak Sianipar, Pak Angget ke Medan. Antara dua coba, yang mana mau dipilih? Di gereja ya gak ada PK. Ini bisa dapat 4 juta misalnya seperti itu. Saya katakan sama dia, kau pilih, kau ikut Tuhan, kau ngandalin Tuhan atau ngandalin pekerjaan ini untuk masa depan. Mungkin kalau ada rasa takut, ini lumayan ini gitu. Orang kerja sebulan mungkin segini saja dapatnya. Saya hanya setengah hari dapat segini misalnya seperti itu ya. Yang mana mau kupilih gitu. Kamu mengandalkan uang yang ada di depanmu ini atau mengandalkan Tuhan gitu. Tetapi puji Tuhan anak saya memilih untuk melayani Tuhan. Karena apa? Dari kecil sudah dididik mengandalkan Tuhan. Kami selalu memberikan suatu teladan. Karena kami pun dari orang yang punya usaha atau bekerja, meninggalkan semua dan masuk secara full timer melayani Tuhan. Sekalipun secara materi, mungkin lebih kecil kita lihat secara materi, tetapi berkat bukan hanya materi. Sukacita, damai sejahtera, segala sesuatu bisa Tuhan berikan kepada kita. Kedamaian, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang diberkati Tuhan. Gak hari ini kita lihat, ke depan kita lihat. Apa yang kau lakukan hari ini mungkin gak hari ini dapatmu, tetapi di depan Tuhan telah menyediakan seperti firman Tuhan. Kalaupun ada tahun kering, kamu tidak akan pernah khawatir. Karena percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Nah buat anak-anak kita, kalau kita lihat saat ini coba,
dalam mengandalkan Tuhan ini ajarkan anak-anak. Kau lebih mengandalkan usahamu atau lebih mengandalkan Tuhan? Oh karena ini lagi hari Minggu ini benar-benar banyak pelanggan. Atau saat ini sedang ada tawaran, ada orang yang sedang menawar barang saya sekian. Padahal udah tahu ibadah. Tapi lebih kepada itu daripada ibadahnya. Oh ibadah gak apa-apa terlambat. Atau nanti di akhir-akhirnya itu saya ikut. Itu secara tidak langsung sudah kita mendidik anak kita untuk tidak lebih mengandalkan Tuhan, tidak lebih mengutamakan Tuhan. Anak-anak pada saat ini gak bisa protes atau gak ngomong sama bapaknya gitu. Tetapi dia pikir oh itulah yang baik. Karena saya bilang orang tua itu dianggapnya sebagai Tuhannya, sebagai hero-nya. Inilah yang baik, kalau bapak saya melakukan ini berarti itu yang baik. Kalau bapaknya terlambat ibadah, oh ini baik adanya. Kalau bapaknya tidak baca Alkitab, oh seperti ini. Kalau bapaknya berdoa tuh juga enggak sungguh-sungguh ya seperti ini. Kalau bapaknya lebih mengutamakan pekerjaan daripada pelayanan Tuhan, oh seperti ini. Jadi jangan diharapkan ada anak yang menjadi anak ilahi daripada keturunan kita kalau kita pun bermain-main di dalam Tuhan. Kita lebih mengandalkan kecerdasan kita. Oh saya kan cerdas, oh saya kan pintar, oh saya kan ulet. Gak apa-apa gak punya Tuhan juga. Sehingga banyak orang ketika ada kekayaannya, jabatannya ada, ketika ditawarkan Yesus sama dia masih menolak. Ah enggak, buktinya saya sekarang kaya, buktinya saya sekarang sehat, buktinya saya sekarang punya pekerjaan bagus sekalipun gak saya sungguh-sungguh amat sama Tuhan. Tetapi ada waktunya, gak sekarang ke depan gitu. Atau anak kita tidak akan menjadi anak yang generasi, meneruskan generasi-generasi ilahi. Ada banyak di Alkitab ya yang kita lihat termasuk Timotius yang diturunkan generasi-generasi dari orang tuanya, dari mamanya. Kemudian Samuel, ya, Yohanes, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Orang tua secara biologisnya adalah Maria dan Yusuf yang benar-benar taat kepada Tuhan. Yusuf dikatakan ambil itu Maria sekalipun sudah hamil, harus kau ambil, kau nikahi. Yusuf tanpa bertanya, tidak pernah bertanya sama orang tuanya, tidak pernah bertanya kepada lingkungan, apakah ini mengambil suatu keputusan, ditanya dulu pertimbangan dari orang lain, enggak seperti itu. Dia langsung siap Tuhan, dia lakukan. Maria juga seperti itu. Maria kamu akan hamil sekalipun kamu belum menikah. Si Maria juga tidak pernah bertanya kepada Yusuf, apakah saya terima tawaran dari malaikat ini? Enggak. Dia ambil keputusan sendiri. Dia taat karena dia lebih tahu Allah yang tahu hidupnya. Dan masa depannya ada di tangan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun sekarang kamu saudara punya banyak duit, punya pekerjaan yang bagus, seharusnya kitalah yang lebih menunjukkan kepada dunia ini ketaatanmu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, keteladananmu kepada orang lain. Kenapa? Secara materi, secara pekerjaan kau diberikan Tuhan lebih daripada orang lain. Ini kadang-kadang terbalik. Orang yang miskin jadi itu lebih bertekun kepada Tuhan. Orang yang enak pekerjaannya, gajinya besar, kadang-kadang bermain-main untuk Tuhan. Karena apa? Tujuan kita hanya materi semata-mata. Kita tidak tahu kalau kita ternyata harus meneruskan keteladanan atau menghasilkan anak-anak ilahi ke depan. Itu tanggung jawab yang lebih besar daripadanya sekedar kita memberikan makan, pakaian yang bagus buat anak-anak kita. Oke lah pakaiannya bagus kita berikan, makanannya yang istimewa, akhirnya dia pintar. Tapi tidak punya akhlak yang baik, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ini menjadi orang brutal ke depan. Orang yang menjadi sombong. Orang yang menjadi egois. Yang hanya merusak orang lain. Dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hati-hati. Ini firman Tuhan buat kita. Dari keteladanan orang tua, jangan kita anggap sepele anak-anak kita yang tidak tahu apa-apa saat ini. Kita sedang bertanggung jawab untuk mereka. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kau menabur kesombongan kepada anakmu, maka anakmu juga akan menjadi orang sombong. Dan akhirnya bukan hanya kepada orang lain sombong, kepada mama bapaknya pun nanti dia sombong.
Tidak akan peduli dengan ayah ibunya yang sudah membesarkan dia. Karena apa? Kita pun yang dibesarkan Tuhan, kita pun yang diberkati Tuhan, kita tidak menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Hidup kita ini dari Tuhan, nafas kita ini pun dari Tuhan, kekayaan kita pun dari Tuhan, pekerjaan kita dari Tuhan, tetapi kita anggap sepele dengan Tuhan. Jangan heran kalau anak kita suatu saat, sekalipun kau berikan yang terbaik saat ini buat anakmu suatu saat tidak menghormatimu. Tetapi dari sekarang kalau belajar kita menghormati Tuhan, sekalipun engkau tidak memberikan materi yang hebat, tidak memberikan uang yang banyak, tidak memberikan baju yang indah kepada anakmu karena kesederhanaanmu, lihat engkau akan disanjung oleh anakmu suatu saat. Engkau akan dihormati anakmu, engkau akan dihargai. Engkau akan ditempatkan yang paling bagus dalam hidupnya. Karena sudah engkau teladankan itu bagaimana engkau kepada Tuhan, demikianlah nanti anak-anak kita terhadap kita. Gambaran kita. Jadi saya sering sampaikan kalau kita ini mengalami pergumulan, mungkin suami belum begitu mengasihi istri atau istri belum mengasihi suami. Sering saya katakan coba cek dulu hubunganmu dengan Tuhan. Jangan-jangan kau juga tidak mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan katakan gini, coba rasakan kalau orang ini tidak mengasihimu. Coba rasakan kalau istrimu tidak mengasihimu. Coba rasakan suamimu kalau tidak mengasihimu. Begitulah hati saya. Saya begitu mengasihimu tapi kau tidak mengasihiku. Rasakan dulu supaya praktek langsung. Kita pun bisa seperti itu. Tetapi apa yang kau tabur sekarang? Taburlah, berjuanglah menabur yang baik. Berjuanglah menunjukkan keteladanan yang baik. Baik dalam ketekunanmu kepada Tuhan, dalam doamu, dalam pembacaan Alkitabmu, dalam hubunganmu dengan sesama, dalam kepedulianmu dengan orang lain. Lakukan itu, maka engkau akan menua itu dari anakmu nanti kelak. Bukan hanya dari anakmu, tetapi tadi firman Tuhan katakan engkau akan dihormati dan dihargai di hadapan Allah dan di hadapan semua orang. Tentunya itu yang kita juga rindukan ya. Bukan untuk apa uang kita banyak kalau tidak berguna itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Oh saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa punya tas yang mahal, saya bisa punya baju yang hebat. Tapi di samping kita ada orang tidak makan. Di samping kita ada orang yang sedang berjuang untuk hanya makan sepiring nasi. Ada orang yang sedang berjuang untuk hanya membeli sekadar baju satu helai. Padahal kita di lemari begitu banyak baju yang tidak terpakai. Di meja kita begitu banyak makanan sampai terbuang-buang. Kita tidak pakai itu padahal Tuhan yang memberikan. Kita tidak sadari itu berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika kita menganggap itu karena kekuatan kita, bukan karena mengandalkan Tuhan mendapatkan itu, maka kita akan nikmati sendiri, puaskan diri sendiri. Kalau tahu kita itu karena kita lakukan mengandalkan Tuhan, saya percaya kita akan bagi itu kepada orang lain. Apalagi di saat-saat pandemik, saat sekarang ini coba belajar dari banyak orang yang sakit. Kita dengar setiap kami ya keluarga berusaha kalau kami ada dengar orang sakit langsung berembuk berapa kita kasih ke orang ini. Baik dari lingkungan, baik dari gereja, baik dari teman pendeta, baik mungkin orang yang pernah kita konseling. Ada banyak orang yang di sekitar kita saat ini. Berapa mau kita bagi sama orang, berapa mau kita transfer. Bertiga itu berembuk, kau Jos dapat uang berapa? Bisa kau transfer sekian? Bisa mak. Puji Tuhan anak kami pun kalau saya bilang transfer ya mang sekian, iya mak siap mak. Kau dapat berapa bulan ini bisa kau bagi segini sama orang lain? Iya mak siap mak. Coba kita satu keluarga seperti itu. Kalau hanya kita mementingkan diri sendiri suatu saat kalau kita dalam kekurangan maka akan orang lain tidak akan ada yang memperhatikan kita. Karena kita tidak pernah menabur yang seperti itu. Nah jadi keteladanan dan yakinkan anak-anak kita nanti tidak usah takut. Anak kita nanti akan menjadi anak-anak ilahi yang berkarakter ilahi. Maka orang akan bertanya siapa orang tuanya ini? Tentunya dia dididik dengan benar dengan orang tuanya. Tentu ada keteladanan yang benar dari orang tuanya terhadap anaknya. Nah ini yang akan kita praktekkan ya. Di kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah tangga kita. Mulai saat ini kalau ada yang masih gagal terus mencoba, terus belajar untuk melakukan. Mungkin sekali kita lakukan enggak langsung berhasil. Mungkin kita seperti tadi saya bilang mungkin kayak berat. Mulut ini bilang aku mengasihimu. Seorang suami belajar mengatakan ke istrinya aku mencintaimu, aku mengasihimu, I love you ma. Terus sambil dirangkul dilihat anaknya.
anak melihat suami istri akrab. Mungkin begitu sulit menumpangkan tangan sama istri dan anak, mulai latih sekarang. Latih sekarang. Mulai belajar minta maaf ayah terhadap anak kalau salah. Kadang-kadang orang tua kalau salah gak mau minta maaf sama anaknya. Belajar itu keteladanan yang perlu kita tanamkan ke anak. Nah, kalaupun belum langsung mampu belajar terus, mungkin masih gagal, aduh masih belum bisa secara kontinu. Belajar terus menerus, belajar. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita, menolong kita. Dan suatu saat ketika kita sudah berhasil, maka saya percaya kita semua bisa menyaksikannya kepada orang lain. Dan orang lain tanpa kita saksikan pun orang akan melihat, ih benarlah ya. Inilah orang Kristen yang benar. Inilah pengikut Yesus yang benar. Akhirnya orang akan mencari Yesus. Orang akan datang kepada Yesus dan orang akan diubahkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ketika nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, maka berkat-berkat Allah pun akan tercurah buat kita. Terpuji nama Tuhan. Sejauh ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini sejauh mana suami istri, ayah dan ibu sudah menjadi teladan kepada anak. Mengasihi Tuhan. Sebelum mengasihi Tuhan tentu mengasihi anak dan istri, mengasihi anak dan suami. Demikian juga anak-anak boleh mengasihi orang tuanya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kita lihat? Apabila kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tidak mengasihi istri kita, tidak mengasihi suami kita, tidak mengasihi anak-anak kita. Belajar, kalaupun selama ini kita sudah menyimpang daripada ajaran kebenaran Allah ini, berbaliklah. Jangan engkau bertahan di sana. Jangan engkau bertahan di dalam kekeliruanmu. Jangan engkau bertahan di dalam jalanmu yang salah. Tetapi dengan rendah hati berbalik. Mulai belajar mengasihi Tuhan. Mulai belajar mengasihi anak-anak, mulai belajar mengasihi istri, mulai belajar mengasihi suami. Sekalipun mungkin mereka engkau lihat tidak sempurna di matamu, tidak sempurna dalam pandanganmu. Mungkin engkau melihat kesalahan-kesalahan mereka, mungkin engkau melihat kegagalan-kegagalan mereka. Engkau mungkin melihat masa lalu mereka yang tidak baik, istri melihat masa lalu suami yang tidak baik atau suami sebaliknya. Tetapi belajar mengasihi, belajar mengampuni. Belajar menerima kekurangan dan bahkan menerima kelebihan-kelebihan mereka. Mulai rangkul, mulai saling berpelukan, mulai saling mengasihi. Bergandengan tangan di dalam Tuhan, saling peduli satu yang lain. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, biarlah yang lain peduli, saling membantu. Kalau ada yang lemah, saling membantu memberi kekuatan. Dan belajar menjadi teladan juga untuk menjadi ketaatan dalam ketaatan. Mungkin kita sendiri sulit untuk taat. Mungkin kita sulit untuk taat kepada otoritas. Karena kita sudah punya jalan sendiri. Karena kita sudah punya peraturan-peraturan tersendiri. Kemudian datang peraturan yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Tetapi dalam ketaatan ini harus ada kerendahan hati. Untuk meninggalkan seluruh peraturan-peraturan kita yang tidak benar. Untuk masuk di dalam peraturan-peraturan Allah yang benar. Peraturan-peraturan dari gereja sebagai otoritas yang dipakai Tuhan. Dalam taat beribadah, taat berdoa, taat baca Alkitab, taat memberikan persembahan, taat memberikan persepuluhan. Tidak setengah-setengah. Memberikan persepuluhan pun tidak setengah-setengah. Memberikan persembahan tidak yang terkecil. Ketika beribadah tidak setengah hati. Apalagi di tengah-tengah ibadah online. Sungguh-sungguhlah beribadah, tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Tunjukkan ketaatanmu untuk kau lebih rapi beribadah. Untuk kau lebih sungguh-sungguh. Untuk memberikan waktu yang terbaik. Jangan bermain-main dalam beribadah. Maka anakmu akan meneladaninya. Ketika kita tidak taat, anak juga akan meneladani.
Hati-hati, ada generasimu yang melihatmu. Ada generasimu yang meneladanimu. Hati-hati. Bukan sekedar kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Tetapi kita akan pertanggungjawabkan kepada anak-anak kita dan kepada Tuhan yang memberikan mandat kepada kita. Kemudian belajar terus untuk boleh teladan dalam mengandalkan Tuhan. Mungkin ketika ada di depanmu suatu berkat, tetapi diperhadapkan lagi dengan jalannya Tuhan. Apakah kau memilih jalan dunia atau jalannya Tuhan? Kadang-kadang Tuhan menguji kita. Dalam keadaan sulit, ada tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu menggiurkan kita. Seolah-olah itu adalah bantuan dari Tuhan. Tetapi dengan sadar kita tahu itu bukan jalan yang benar. Apakah engkau mau berhenti dan kembali mengikuti jalannya Tuhan? Maka anakmu yang menjadi generasimu akan menjadi generasi ilahi yang hebat. Yang kelak akan menjadi pemimpin. Bukan pemimpin dalam kelompok kecil, tapi pemimpin dalam kelompok besar. Kau akan bangga sebagai orang tua. Bisa membuat generasi ilahi yang hebat. Mari orang-orang tua saat ini, perdamaikanlah dirimu dengan Tuhan terlebih dahulu. Perdamaikanlah, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Berdoa saat ini, ambil waktu sejenak. Berdoa di hadapan Tuhan, perdamaikan dirimu. Perdamaikan juga dirimu dengan pasanganmu. Suami istri bergandengan tangan. Apabila ada pasanganmu di sampingmu saat ini, coba kalian bergandengan tangan. Dalam kasih Kristus, saling mengampuni apabila selama ini saling menyakiti. Mungkin selama ini saling menuntut. Mungkin selama ini saling menyakiti. Mungkin engkau kasar dengan pasanganmu. Mungkin engkau tidak peduli dengan pasanganmu. Kau kadang lebih peduli dengan orang lain daripada pasanganmu sendiri. Saat ini coba minta ampun. Minta ampun di dalam Tuhan untuk pasangan-pasangan kita yang mungkin tidak kita kasih. Belajar mengasihi mereka sekalipun mereka punya kekurangan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita sekalipun kita punya kekurangan. Allah memilih kita dari orang berdosa. Allah mengasihi kita, Allah menebus dosa kita. Teladanilah Yesus. Yesus menjadi teladan buat kita. Untuk mengasihi, untuk ketaatan. Bahkan untuk ketundukan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Masing-masing kami semua Bapa sudah konfirmasi di hadapan Tuhan. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus ajari kami. Ini waktu pemulihan dalam rumah tangga ya Bapa. Dalam 1 bulan ini Engkau memberikan tema bagi kami pemulihan rumah tangga. Membangun rumah tangga kami. Supaya kami tidak hanya membangun karir kami. Tidak hanya membangun usaha kami. Tidak hanya membangun keuangan kami. Tidak hanya membangun pelayanan kami. Tetapi lebih daripada itu membangun rumah tangga. Membangun keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Membangun keluarga ilahi di hadapan-Mu ya Bapa. Dan itu yang paling utama Engkau berikan bagi kami. Suatu mandat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Engkau sudah bukakan rahasia ini bagi kami. Mampukan jemaat-jemaat-Mu untuk boleh melakukannya. Dan mampukan anak-anak juga ya Tuhan Yesus. Untuk meneladani orang tuanya. Mentaati orang tuanya. Tunduk kepada orang tua. Mengasihi orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Supaya mereka juga belajar mengasihi Tuhan. Ketika mereka belajar mengasihi orang tua. Mereka akan belajar juga mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Urapi setiap keluarga-keluarga. Urapi suami-suami supaya menjadi pemimpin atas rumah tangga. Urapi istri-istri untuk menjadi penolong bagi suami dan ibu teladan bagi anak-anaknya. Urapi anak-anak untuk boleh meneladani orang tuanya dan menghormati orang tuanya. Taat kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami percaya kasih-Mu Engkau curahkan bagi jemaat-jemaat GBI Pulomas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati firman Tuhan, amin.